Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMO, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau misalnya kita sudah berada di program podcast TV Show, kita bakalan ngobrolin segala sesuatu yang penting, yang menarik, berbagai tips dan trik yang viral juga bakalan kita bahas. Dan hari ini spesial. Kenapa spesial? Karena seperti yang kita tahu, setiap hari Rabu di awal Oktober kita memperingati Hari Cerebral Palsy sedunia. Dan kebetulan sekali narasumber saya sudah bersama dengan narasumber hebat saya di sini. Assalamualaikum, Bu Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga? Sehat juga. Nah, kenapa saya mengundang Bu Sulaiman pada hari ini? Karena seperti yang tadi saya singgung di awal, karena kita memperingati Hari Cerebral Palsy sedunia di setiap Rabu awal Oktober, benar ya Bu ya? Sebetulnya hanya setahun sekali, tiap tanggal 6 Oktober. Setiap tanggal 6 Oktober. Nah, jadi pas banget kita akan membahas itu. Dan sebelum kita membahas lebih panjang tentang apa sih Cerebral Palsy, dan kebetulan Ibu Sulaiman ini adalah pencetus komunitas Rumah Cerebral Palsy yang ada di Indonesia. Saya jadi pengen mengutip sedikit nih Bu. Jadi kata-kata di depan tadi di narasinya adalah mereka tidak buruk, mereka itu indah, mereka berbeda bukan kurang. Nah, mereka ini tantangan tapi sebenarnya tidak menantang. Mereka bukan beban, mereka adalah berkah dari Tuhan. Jadi siapapun mereka, sebenarnya mereka tidak ingin seperti itu, tapi berkat Tuhan yang membuat para orang tua harusnya bersyukur mendapat anak-anak yang luar biasa seperti itu. Nah, aduh, ini udah merinding ya. Sama saya juga, karena maksudnya gini, tidak semua orang tua bisa menerima keadaan anak seperti itu. Tapi saya yakin tidak semua orang yang ada di dunia ini tidak ingin, kalau boleh memilih, kalau boleh tawar-menawar. Tidak ada yang mau. Semua orang pengennya jadi sempurna, tapi kesempurnaan itu ternyata berbeda-beda diberikan sama Tuhan untuk kita. Nah, akhirnya Bu Sulaiman, karena Bu kalau boleh saya memberitahu backgroundnya kepada pemirsa TVMO, juga kebetulan memiliki satu orang anak yang juga cerebral palsy kebetulan, dan akhirnya memutuskan untuk membuat komunitas Rumah Cerebral Palsy untuk menjadi contoh baik bagi para orang tua di luar sana, bahwa sebenarnya mereka tuh bisa hebat di mata para orang tua dan di lingkungan juga tentunya. Tapi kalau misalnya boleh saya bertanya, kenapa pada akhirnya memutuskan untuk membuat komunitas Rumah Cerebral Palsy sih Bu? Mungkin saya harus tarik mundur ceritanya ya. Jadi anak saya itu namanya Rana. Dia terkena didiagnosis cerebral palsy ketika usianya 7 bulan karena kena radang otak. Waktu itu tahun 98, tentu tidak seperti sekarang yang informasi itu mudah. Betul. Jadi saya merasa sendirian. Kayaknya tuh nggak ada teman yang punya teman senasib yang punya anak seperti saya. Tapi kemudian tahun berkembang karena kami sering ke rumah sakit, kegiatannya untuk terapi dan untuk berobat. Lama-lama saya ketemu 1-2 orang gitu. Kemudian kita bikin pertemuan. Ya akhirnya bergulir lah ya, 10 orang, 20 orang. Ya sudah, kemudian kami cetuskan untuk kayaknya kita perlu berkumpul membentuk komunitas yang memang isinya adalah orang tua dengan anak cerebral palsy. Sehingga apa yang saya alami dulu di tahun 98 itu nggak dialamin orang tua lain. Karena ketika kita punya masalah, kalau kita punya teman senasib ya, itu kan ada kekuatan yang secara otomatis mengalir ke diri kita gitu, tanpa harus banyak berkata-kata, tanpa harus apapun, rasanya tuh energi itu muncul gitu loh, menyerap ke diri kita gitu. Jadi komunitas itu berdiri sebetulnya tahun 2010, tapi kemudian karena berkembang makin banyak, kasusnya tuh makin besar, akhirnya tahun 2012 kita resmikan menjadi yayasan. Sekarang ini, kalau dulu awal waktu berdiri cuma 10-20 orang, sekarang ini sudah hampir 4.000 membernya se-Indonesia. Banyak sekali. Betul, karena memang ternyata kasusnya makin banyak. Betul. Bisa jadi karena memang orang tua sekarang makin aware, sehingga mereka ketika ada masalah dengan tumbuh kembang anaknya segera ke dokter. Kalau mungkin dulu kan ya nggak tahu, apalagi kalau di pelosok ya. Betul. Indonesia itu kan sangat luas dan sangat beragam, sosial ekonomi maupun dari segi pendidikan. Betul. Jadi kan tidak semua punya akses ke kesehatan, sehingga nggak tahu kalau itu sebetulnya cerebral palsy. Dengan sekarang dengan jumlah yang makin besar, kemudian support dari
para ahli pun buat kami di komunitas ini cukup besar. Karena setiap kali kita buat acara itu mereka dengan senang hati mau datang dan mau memberi kita feeding soal keilmuan dari segi kesehatan maupun psikologi. Ya akhirnya Rumah Cerebral Palsy ini berkembang sampai sekarang. Kegiatannya lumayan banyak, cuman setelah pandemi ini kita agak off. Nah, itu nanti kita cerita ya di pandemi ini seperti apa nih. Tapi kegiatan sebelum pandemi itu biasanya yang paling sering dilakukan itu kegiatannya seperti apa sih, Bu? Kita punya edukasi bulanan untuk orang tuanya. Lebih kepada begini. Kan kalau ke rumah sakit paling seminggu hanya 3 kali untuk terapi. Sisanya itu kan terapi untuk anaknya itu kan dilakukan di rumah. Sehingga minimal orang tuanya atau satu keluarga yang ada di rumah itu paham tentang bagaimana memperlakukan anak ini. Jadi kita ada edukasi bulanan dan sudah dibagi per wilayah karena sudah saking banyaknya anggota. Kalau dulu kan satu Jabodetabek itu bisa dibikin di satu lokasi gitu. Kalau sekarang nggak bisa karena sudah banyak sekali. Jadi kita udah bagi-bagi korwil, koordinator wilayah. Jadi Tangerang punya sendiri, ada senternya, kemudian Depok, Jakarta Barat, Jakarta gitulah sampai ke Bekasi, Bogor. Jadi untuk memaksimalkan edukasinya. Betul, karena kan kalau bulanan dan lagi kan bawa anak itu repot ya. Betul. Karena kan gapnya banyak. Kalau kita berkumpul misalnya di Jakarta, yang dari Depok kan kasihan. Tidak semua bisa hadir. Akhirnya kita pecah-pecah seperti itu dan memang selalu banyak dan selalu antusias karena memang ya kami pasti haus akan hal-hal baru dari para ahli itu untuk bisa mengembangkan, mengoptimalkan tumbuh kembang si anak ini yang pasti ada kendalanya. Boleh mundur lagi nggak ceritanya? Aku mau nanya dong. Anaknya siapa tadi namanya? Rana. Rana lahir tahun 97. Sekarang umurnya 23 tahun. Waktu pertama kali Ibu Iis mengetahui kondisi Rana, akhirnya di usia 7 bulan kena cerebral palsy, itu yang pertama kali Bu Iis lakukan, ini untuk pembelajaran juga para orang tua gitu yang baru punya anak berapa bulan gitu, terus kemudian didiagnosis seperti itu, waktu itu apa Bu yang pertama? Jadi Rana itu kejadiannya dalam masa tumbuh kembang dia, dia kena radang otak, encephalitis namanya. Awalnya dia demam. Kami ke dokter, kemudian didiagnosis radang tenggorokan, pulang dong ya. Terus kemudian ada obat yang harus diminum, obat penurun panas dan segala macam. Tapi ternyata sampai malam nggak turun. Cuman kan teorinya ditunggu 6 jam, sehari harus 5 kali minum gitu kan. Tidak secepat misalnya demam itu langsung turun suhu tubuhnya. Jadi saya tunggu sampai malam, tapi ketika subuh masih belum, panasnya malah makin tinggi dan dia makin tidak nyaman ketika saya peluk. Saya mulai agak, ini ada yang salah kayaknya, karena harusnya bayi usia segitu kalau dipeluk ibunya, didekapkan di dada pasti dia lebih tenang. Ini enggak, dia makin meronta. Ternyata itu adalah salah satu ciri ketika anak sedang demam seperti itu dan diberi pelukan dia nggak nyaman, tapi justru mengkakukan tubuhnya, itu sebetulnya sedang ada aktivitas listrik di otak yang sedang bermasalah. Maka saat itu juga saya larikan ke UGD. Hanya berapa jam di UGD langsung masuk ICU dan kemudian kesadarannya turun sampai koma 10 hari. Benar-benar bayangin bayi kecil ya, bayi 7 bulan koma. Dan gak bisa cerita itu bayi masalahnya gitu. Kemudian ketika dia sadar, kesadarannya pulih sedikit itu udah nggak seperti bayi yang saya kenal sebelumnya. Karena tubuhnya jadi kaku. Semua refleks yang muncul itu tuh justru refleks primitifnya dia. Misalnya badannya jadi begini, kan jadi aneh buat saya ibu muda yang ini kenapa ya anak saya gitu. Dan waktu itu nggak seperti sekarang kita bisa searching gitu ya di internet. Ya saya hanya mengandalkan berkomunikasi dengan dokter waktu di rumah sakit itu, karena Rana cukup lama di rumah sakit 2,5 bulan, hampir 3 bulan lah. Di ICU-nya sendiri sebulanan dengan kesadaran yang pelan-pelan sekali bangunnya. Dan waktu itu hasil CT scan-nya itu semua bagian sel-sel di otak itu hampir rusaknya tuh cukup parah. Pusat pendengaran terganggu, pusat bahasa terganggu, pusat intelijensia terganggu, kemampuan dia menelan itu juga hilang. Pokoknya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Bayi 7 bulan nggak bisa nyusu. Ya kalau saya
flashback ke dulu, pasti waktu itu saya sedih banget, saya frustrasi banget, saya merasa bersalah. Tapi ya itu kan sudah lewat ya, gitu. Itu cerita 23 tahun lalu, sehingga ya itu yang menguatkan saya untuk selalu bilang, saya lebih suka berbagi terhadap orang tua yang punya anak seperti Rana. Karena minimal mereka punya pemahaman secara pengetahuan dari dokter, secara pengalaman, mari kita berbagi sesama orang tua gitu. Itu pasti akan berguna gitu. Oke. Panik boleh, cuma memang harus tetap cari solusi jalan keluar di jalur yang tepat gitu. Jangan sampai begitu melihat kondisi anak seperti itu, terus orang tua panik, tapi akhirnya melakukan hal-hal yang tidak gitu. Betul. Jangan sampai seperti itu. Nanti kita bakalan ngobrol lagi. Rana selama 23 tahun ini setelah terapi dan segala macam, pasti kan ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa. Nanti kita akan ngobrol, tapi di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.